Bab 801 tidak punya hati nurani. Jih, sudah kubilang jangan main-main sama aku. Kesabaranku ada batasnya. Nick mengambil cerutu, lalu menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Grup Sutopso yang waktu itu menipu Tuan Muda Nick sudah dihapus dari daftar perusahaan Kota Neo. Ucap Marco sambil tersenyum kecut. Mendengar ini, Mary terkejut sampai membelalak. Grup Sutopso adalah sebuah perusahaan terkenal di Kota Neo dan juga merupakan salah satu anggota Asosiasi Perdagangan Prabu. Melihat Nick yang langsung menghancurkan sebuah perusahaan ternama tanpa basa-basi, tidak ada yang berani meragukan kekuatan dan keberaniannya lagi. Tuan Muda Nick, mana mungkin aku berani menipumu? Lagian masalah ini cuma menyangkut kedua putriku. Mary melirik Nick dengan takut dan hendak berbicara lagi. Diam! Tiba-tiba Nick memukul meja dan berdiri, lalu menunjuk hidung Mary dan memarahinya. Sudah aku bilang, kesabaranku ada batasnya. Kuberi kalian pilihan, bawa Angel kepadaku atau keluar dari villa ini hari ini juga. Pilih sendiri. Mata Mary langsung membelalak. Bagaimana jadinya kalau nanti dia tinggal di pinggir jalan? Tuan Muda Nick tidak usah khawatir. Aku akan telepon mereka lagi dan suruh mereka cepat-cepat kemari. Ucap Mary sambil mengeluarkan ponselnya dengan gemetaran. Tidak usah repot-repot, aku sudah pulang. Tiba-tiba terdengar keributan di luar pintu, disertai suara seorang wanita yang jelas dan juga dingin. 50 orang pengawal di halaman yang berpakaian serba hitam langsung menahan Jenny. Begitu Nick menoleh dan melihat Jenny, matanya langsung berbinar. Dia pun cepat-cepat melambaikan tangannya. Tentu saja dia mengenal Jenny. Melihat isyarat Nick, puluhan pengawal berpakaian serba hitam itu pun menyingkir dan memberi jalan untuknya. Jenny sama sekali tidak melihat ke samping. Dia melangkah maju sambil menarik kopernya tanpa memedulikan puluhan pengawal di sekitarnya itu. Derek! Seisi ruangan hening, yang terdengar hanyalah suara roda koper Jenny yang berderik di tanah, diiringi suara langkah kakinya. Di depan ada jurang, di belakang ada neraka. Jenny tahu bahwa saat ini dia dihadapi ribuan pedang dan lautan api, tapi dia harus bertindak sebagai perisai Angel dan Valentino. Jenny, kamu! David membelalak dan menatap Jenny dengan tidak percaya, sorot matanya dipenuhi rasa sakit dan rasa bersalah. Dia lebih sudi menderita sendiri daripada harus memaksa kedua putrinya kembali. Kiki! Nick mengusap-usap dagunya dan melihat Jenny dari atas ke bawah. Semakin dilihat, semakin puas pula hatinya. Angel memang cantik, tapi Jenny juga jelas tidak kalah cantik darinya. Tentu saja, sebelumnya Nick sudah menyelidiki informasi tentang adiknya Angel dengan jelas. Informasi yang paling menarik perhatiannya adalah walau Jenny telah menapah usia 20N, dia tidak pernah berpacaran satu kali pun. Mungkin saja, dia bahkan belum mendapatkan ciuman pertamanya. Setelah mendapatkan Angel, Nick akan membuangnya lalu bermain dengan Jenny. Semakin dipikirkan, semakin riang pula suasana hati Nick. Jenny, kan? Sini, duduk, duduk. Nick tersenyum dan buru-buru menyuruh Jenny untuk duduk. Seketika, sikapnya berubah menjadi sangat ramah. Tentu saja Jenny tidak sungkan. Di rumah mereka sendiri, Nick malah menganggap dirinya sendiri sebagai tuan rumah. Tapi Jenny tidak berpikir demikian. Namun, Jenny juga bisa membaca keadaan. Nick berbeda dari Bobby dan teman-temannya. Kalau Jenny mengambil pisau dapur dan menakuti Bobby dan yang lain, mereka pasti akan ketakutan. Namun, Nick jelas tidak akan terintimidasi dengan cara seperti ini. Bahkan, ada kemungkinan bahwa ke-50 pengawalnya sudah akan lebih dulu menahannya sebelum dia sempat sampai ke hadapan Nick. Karena itu, dia tidak usah repot-repot melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Nick menatap Jenny selama beberapa detik, lalu tiba-tiba bertanya dengan ragu. Aduh, kenapa Angel tidak datang bareng? Mendengar pertanyaan itu, Mary langsung merasa gugup dan cepat-cepat menoleh ke arah Jenny. Jenny duduk tegak dan menjawab dengan datar. Kakak agak tidak enak badan, jadi dia tidak ikut. Apa? Nick tertegun sejenak, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Raut wajahnya berubah secepat perubahan cuaca di tengah tahun. Mary juga buru-buru berseru. Jenny, kenapa kakakmu tidak datang barengan? Dia juga harus datang, dong. Saat ini, ekspresi Nick sudah terlihat sangat muram. Kecantikan Angel memang merupakan salah satu alasan kenapa Nick sangat ingin mendapatkannya, tapi yang lebih penting adalah hubungannya dengan Valentino. Angel adalah mantan istri Valentino, mantan istri sepupunya, mantan kakak iparnya. Hubungan ini memberikan suatu perasaan yang berbeda pada hati Nick yang terluka. Karena itu, dia bertekad ingin merebut Angel. Jenny membuka mulut dan berkata, Kakak tidak enak badan, beberapa hari lagi baru bisa datang. Brak! Nick memukul meja dan berdiri sambil menatap Jenny dengan sangat garang. Perasaan belas kasih, kasihan atau apalah itu, bagi Nick, itu semua hanyalah lelucon belaka. Di matanya, kaum wanita tak lebih dari sekadar mainan. Tidak enak badan. Kalau gitu, biar aku bawa dia pergi berobat saja. Rumah sakit dalam negeri tidak bagus, aku akan bawa dia ke rumah sakit luar negeri. Bawa dia kemari sekarang juga. Hari ini, Angel akan turun, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Nick menatap Jenny dengan tatapan tajam sambil menekankan setiap kata yang diucapkannya. Pada saat ini, seluruh villa sunyi senyap. Nick seolah-olah telah memberi Jenny sebuah ultimatum terakhir. Tubuh Mary gemeteran tanpa henti, bahkan giginya berderit sampai bersuara. Namun, pada saat ini, ekspresi David yang biasanya pengecut malah terlihat tenang. Mati. Memang benar,
kematian amat menakutkan. Tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang. Siapapun pasti takut mati. Namun, kalau diberi kesempatan untuk mati demi seseorang atau sesuatu yang berharga, apa salahnya menyerahkan nyawamu? Setidaknya bagi David, ini adalah sesuatu yang rela dilakukannya demi kedua putrinya. Dia memang pengecut, tapi dia mempunyai hati nurani. Jenny, cepat telepon Angel, cepat telepon dia. Mary sampai agak memohon pada Jenny dan terus melontarkan tatapan mata penuh arti kepadanya. Pelak! Begitu Mary berkata demikian, David tiba-tiba berbalik dan menamparnya. David menampar Mary tanpa ragu sampai dia mundur beberapa langkah. Mary meludah dan memuntahkan dua giginya yang berdarah. Wajahnya langsung membengkak dalam sekejap, darah di sudut mulutnya juga membuatnya tampak sangat menyedihkan. Namun, di mata David tidak tersirat sedikit pun rasa belas kasihan. Semua orang melongo melihat pemandangan ini. Saat ini, David yang sedang murka menatap Mary seolah-olah dirinya akan menggila dalam sekejap. Pembuluh darah merah di dalam rongga mata David membengkak, dia tampak seperti akan menelan Mary hidup-hidup. Mary, harimau saja tidak akan memakan anak-anaknya. Tapi kamu, demi dirimu sendiri, kamu tega mendorong putrimu ke lautan api dan ditusuk belati. Kamu benar-benar sudah tidak ada hati nurani, ya? Kamu, bahkan binatang liar saja tidak separah dirimu. David menghela napas, tapi di matanya tidak terlihat sedikit pun kekecewaan maupun keputusasaan. Setelah sekian lama, dia telah mengenal sifat Mary luar dan dalam. Pada saat ini, dia bahkan tidak sudi walau cuma dikecewakan Mary. Kamu yang binatang liar, bukan aku. Kalau bukan berkat aku, Angel sudah mati kelaparan dari dulu. Bukankah sekarang sudah saatnya dia mengorbankan diri demi kita? Bab 802 orang tak berguna. Diam! Pelak! Sebelum Mary sempat menyelesaikan ucapannya, David tiba-tiba melangkah maju dan menamparnya lagi. David seolah sedang berusaha menyembunyikan suatu rahasia dengan sekuat tenaga. Mary yang ditampar sekali lagi seolah-olah tersadar berkat tamparan itu. Dia pun tidak lagi membicarakan hal-hal yang tadi diungkitnya. Pokoknya, utang-utangnya sama kita harus dibayar sekarang. Bahkan kalau harus dibayar dengan nyawanya sekalipun, itu adalah hal yang patut dia lakukan. Ucap Mary sambil mengertakkan gigi. Baguslah kalau begitu. Toh kamu berpikir begitu, toh kamu sudah menghapus semua rasa kemanusiaanmu. Toh kamu begitu tidak berguna. Sekalian mati saja kalau begitu. Emosi David tiba-tiba meledak, dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Mary sekuat tenaga. Pembuluh darah di punggung tangannya mencuat satu persatu karena tangannya ditekan dengan sangat kuat, sehingga terlihat sangat menakutkan. Habis itu, kita ke neraka barengan saja biar tidak menjadi beban bagi Angel dan Jenny. Bola mata berputar Mary ke belakang karena kekurangan oksigen. Kakinya juga menendang-nendang selama beberapa detik. Dasar tidak berhati. Mati saja kamu sana. Mati sana. David seperti binatang buas bermata merah yang menatap Mary dengan garang sambil menggertakkan giginya dan meraung dengan menakutkan. Pada saat ini, jangankan maju untuk menghentikan kedua orang tuanya, Jenny malah hanya menutup sebelah mata. Beberapa hal hanya bisa diluruskan menggunakan cara tertentu. Ini adalah salah satunya. Walau begitu, air mata terus berjatuhan di pipi Jenny. Sia, cepat tarik dia. Nick akhirnya tersadar dan buru-buru berseru. Dengan adanya Mary di pihaknya, dia akan mendapatkan banyak bantuan. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Mary mati begitu saja. Drap, drap, drap. Lebih dari selusin pengawal berpakaian hitam bergegas dalam sekejap. Salah satu dari mereka mengeluarkan tongkat dan menghantamkannya ke kepala David tanpa ampun. Bu! Begitu kepalanya dihantam dengan begitu kuat, tubuh David seketika melunak dan jatuh ke samping. Ayah! Ayah! Jenny yang dari tadi tidak bersuara akhirnya tidak tahan lagi. Dia pun maju dan memeluk David sambil menangis dengan sedih. Cinta sejati jarang bisa terlihat dan tidak hanya terpancar dalam persahabatan. Pada saat ini, cinta sejati itu tercermin dalam hubungan keluarga. Menghadapi situasi yang begitu membuatnya putus asa, David yang biasanya selalu pengecut memaksa dirinya untuk bersikap lebih tegar dan menggunakan kekuatannya yang terbatas untuk melindungi kedua anaknya. Bahkan walau dia harus membunuh istrinya sendiri. Ini sangat bertolak belakang dengan sikap Mary. Mereka berdua adalah orang tua Jenny, jadi masuk akal kalau mereka berdua memiliki hubungan mendalam yang sama terhadap Angel dan Jenny. Namun, siapapun bisa melihat situasinya dengan jelas. Pada saat ini di mata Jenny, 10 orang Mary tidak bisa dibandingkan dengan 1 orang David. Nak, kamu tidak boleh telepon dia. Jangan telepon dia. Ini salah ayah. Ayah tidak berguna. David si pria parubaya menutup matanya dan menghela napas panjang. Air mata menggenang dari sudut matanya yang terpejam. Uhuk. Uhuk. Mary terbatuk keras sambil mencengkeram lehernya, bekas jari bisa terlihat dengan jelas di lehernya. Kalau terlambat beberapa detik, dia pasti sudah dicekik sampai mati di tempat. Nick menonton dari samping dengan sangat senang. Dia suka menonton drama di mana beberapa anggota keluarga berkonflik dan mencelakai satu sama lain. Setelah terbatuk-batuk, Mary bangkit dari lantai. David, rupanya kamu begini, ya? Ternyata kamu menantikan aku mati lebih awal. Toh kamu berharap aku mati? Aku akan matikan kamu saja dulu, mati sana. Bunuh dia?
Mary bagaikan orang gila yang sedang memaki David dengan histeris. Dengan tatapan gila itu, dia seolah akan menelan David hidup-hidup. Jenny tiba-tiba mendongak dan berseru ke arah Mary. Bu, orang ini ayahku, suami ibu. Mary juga ikut berteriak tanpa ragu. Aku tidak peduli dia siapa. Dia mau membunuh aku, masa aku tidak bisa balas membunuh dia juga? Dengan sifatnya yang sangat egois itu, Mary tidak akan terima dicelakai siapapun, walau orang itu adalah orang terdekatnya sekalipun. Mary, itu keputusan Bibi. Kalau Bibi benar-benar mau membunuh dia, aku akan bantu Bibi bunuh dia sekarang juga. Habis itu, aku akan bantu pertemukan Bibi sama pria parubaya yang kaya, siapapun orangnya pasti jauh lebih baik daripada si sampah itu. Ujar Nick kepada Mary sambil tersenyum licik. Setelah mendengar ucapan ini, barulah Mary menjadi sedikit lebih tenang. Dia pun perlahan menoleh dan menatap David yang terbaring di lantai. David, aku sudah menjadi istrimu selama ini dan sepenuhnya menganggap kamu sebagai suamiku, tapi kamu malah mau membunuh aku. Di mana hati nuranimu? Mary terdiam selama beberapa detik, lalu mendengus dan berkata ke arah David. Karena hubungan kita sudah terjalin lama, aku akan maafkan kamu. Mulai hari ini, kita cerai. David hanya masuk kiri keluar kanan dan memejamkan matanya dengan erat sambil berbisik. Kamu sudah tidak punya hati nurani, kamu bahkan lebih parah dari binatang, langit akan menghukummu. Kita berdua tahu apa yang terjadi sama Angel, jangan pura-pura tidak tahu. Kalau tidak membina moral, kita tidak akan masuk surga, aku cuma tidak mau jadi orang bodoh. Setelah berkata demikian, Mary berbalik dan duduk di sofa di samping. Nick berdiri dengan marah, ini bukanlah hasil yang dia harapkan. Nick menoleh ke Jenny dan berkata, Jenny, cepat panggil Angel kemari, aku tidak punya waktu buat main-main sama kalian. Jenny menoleh perlahan dan menatap Nick, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Bukannya kamu cuma mau memuaskan gairahmu? Aku akan ikut sama kamu. Tapi, kamu harus lepaskan kakakku, bisa tidak? Apa? Saat mendengar ucapan Jenny, Mary dan Nick sama-sama tercengang. David buru-buru membuka matanya dan memegang tangan Jenny, lalu berkata, Jenny, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Bahkan Mary pun berdiri secara spontan dan berkata dengan tegas, Jenny, kamu tidak boleh begitu. Ternyata reaksi Mary saat melihat Nick merebut Jenny sama sekali berbeda dengan reaksinya kalau melihat Angel yang dibawa pergi. Namun, Nick malah merasa lebih senang semakin dia memikirkan hal ini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau aku bilang iya, ya, harus dilakukan. Ucap Nick dengan segera. Dia berpikir, toh pada akhirnya kedua saudari ini akan menjadi miliknya juga. Siapa yang duluan, siapa yang terakhir, tidak ada bedanya. Selain itu, dia tinggal asal mengiyakan syarat yang diajukan Jenny saja, toh dia tidak pernah berpikir panjang sebelum berbicara. Selama dia bisa mengamankan Jenny terlebih dahulu, Nick bahkan berani menjanjikan sebuah pernikahan kepadanya. Tuan muda Nick, aku tetap merasa tuan muda lebih cocok sama Angel, kalau tidak. Mary langsung panik dan berusaha mencegahnya membawa Jenny. Diam! Nick mendengus dingin dan berkata, Jenny sendiri yang sudah minta ikut sama aku. Kalau aku tolak, bukannya dia akan sakit hati. Aku memang akan ikut sama kamu. Tapi kamu harus janji akan melepaskan kakak. Jawab Jenny tanpa ekspresi. Hatinya sudah kosong sama sekali. Oke, setuju. Nick langsung mengiyakan tanpa ragu-ragu. Jenny tahu betul bahwa jawaban Nick tidak ada artinya sama sekali, tapi memangnya saat ini dia punya pilihan lain. Nak, jangan pergi. Kalau kita mati, kita harus mati bersama. Ucap David dengan sorot mata tegas dan sambil menggenggam tangan Jenny dengan erat. Bab 803 sudah punya anak. Sialan! Aku benar-benar tidak sabar lagi. Cepat pisahkan mereka. Kalau ada yang berani mengadang, aku akan membunuhnya. Ucap Nick, lalu berbalik dan meninggalkan villa. Seketika, puluhan pengawal melangkah maju dan memisahkan mereka secara paksa. Tentu saja David tidak bersedia melepaskan tangan, tapi dia dikelilingi puluhan orang dan dipukul mereka. Kalian pasti akan mati dengan sengsara. Suatu hari nanti, kalian akan tahu bagaimana rasanya mati dengan sengsara. Di dalam villa, terdengar teriakan marah David. Mary melirik David, lalu mengikuti Jenny. Tuan muda Nick, aku takut dia turun tangan padaku lagi, jadi aku ingin bersama putriku. Kata Mary. Ayo pergi. Nick melambaikan tangannya dengan tak sabar, lagian Mary tidak akan bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, semua orang pergi dan meninggalkan David sendirian di dalam villa. Kalian akan mati dengan sengsara. Tunggu saja saat dia kembali. Dia pasti akan kembali. Ketika dia kembali, kalian semua akan mati dengan sengsara. Gumam David dengan sakit. Pentos di Gunung Cloud. Saat ini, sudah sore hari, Jenny sudah pergi hampir seharian. Angel yang berada di dalam villa merasa sangat jenuh. Dia mencoba menghubungi Mary dan yang lain, tapi ponsel mereka dalam kondisi tidak aktif. Kemudian, tangan Angel gemetaran. Dia menekan satu persatu nomor telepon Valentino pada layar keyboard. Namun, dia tidak berani meneleponnya. Jika Nick menyuruh seseorang untuk memantau teleponnya, lalu dirinya menghubungi Valentino, itu akan membuat mereka tahu keberadaan Valentino. Angel pun merasa serba salah. Tidak bisa begini terus. Aku harus turun. Saat ini, Angel berjalan keluar dari villa tanpa memedulikan apapun. Mau dibilang orang bodoh juga tidak apa-apa.
Mau dibilang dia akan berkorban karena sikap impulsifnya juga tidak masalah. Angel tidak bisa membiarkan Jenny pergi melindungi dirinya, tapi dirinya malah aman di sini. Namun, ketika Angel keluar, dia langsung bertemu dengan Kak Dina. Nona Angel, apa yang terjadi? Aku sudah mendengar masalah yang terjadi di sini, jadi aku segera kemari. Tanya Kak Dina dengan ekspresi khawatir. Kak Dina, aku harus turun. Ucap Angel dengan serius. Kak Dina yang mendengar ini pun tercengang, kemudian berkata, kita masuk dulu, baru bicarakan hal ini lagi. Kak Dina bersikeras menarik Angel masuk sambil berbicara. Tidak bisa, Kak Dina, aku harus turun. Angel tidak ingin kembali ke rumah. Kak Dina terdiam sejenak, lalu berkata, aku sudah membawakan barang yang kamu mau. Tiba-tiba Angel menolehkan kepalanya untuk melihat ke arah Kak Dina. Ayo masuk dulu, baru bicarakan lagi. Apapun yang terjadi, tidak ada gunanya kita buru-buru. Kak Dina menarik Angel lagi, kali ini Angel tidak menolak. Setelah masuk ke dalam rumah, Angel segera mengambil alat tes kehamilan dari Kak Dina dan berjalan ke kamar mandi. Sementara itu, Kak Dina menunggu di ruang tamu. 5 menit kemudian, Angel keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat, lalu duduk diam di sofa. Di dalam tong sampah kamar mandi, ada alat tes kehamilan dengan 2 garis merah yang menyilaukan mata. Tidak ada yang tahu betapa tersiksanya hati Angel selama 5 menit ini. Dulu, dia merasa dirinya harus melindungi diri sendiri dengan baik demi Valentino. Namun, sekarang ada satu keberadaan penting lagi. Dalam tubuhnya sudah ada satu anak. Meskipun bukan karena Valentino, dia juga tidak boleh sesuka hati melakukan apapun demi anak ini. Seharusnya Angel merasa sangat senang karena akan menjadi seorang ibu. Akan tetapi, pada saat ini, rasa sedih di dalam hatinya melebihi rasa senang. Nona Angel, kamu dan aku adalah wanita, jadi tahu hal-hal penting seperti ini, aku juga tidak akan banyak bicara lagi. Jadi, kamu tahu harus bagaimana memutuskannya. Kata Kak Dina, lalu berdiri dan pergi. Angel duduk di sofa sambil melamun, bahkan lupa mengantar Kak Dina. Kak Dina, tolong, kamu harus membantuku menjaga rahasia ini. Anggap aku memohon padamu. Mata Angel penuh dengan permohonan. Masalah ini tidak boleh kasih tahu kepada siapapun, terutama Nick. Kalau tidak, keberadaan Valentino akan terungkap lagi. Angel tidak mungkin bisa tiba-tiba hamil tanpa suami, kan? Hal lebih penting adalah, kalau Nick tahu hal ini, apa yang akan dia lakukan? Angel sangat takut kalau Nick akan berbuat sesuatu padanya dan anaknya Valentino. Pada saat ini, Angel tidak hanya harus melindungi diri sendiri, juga harus melindungi hasil cintanya dengan Valentino. Nona Angel, aku sudah tahu. Aku berjanji dengan nyawaku. Kalau waktunya belum tepat, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini, termasuk Tuan Jackson. Ini adalah masalah antara wanita, tidak ada hubungannya dengan pekerjaanku. Kak Dina mengangguk, kemudian meninggalkan villa. Pusat grup global di kota makmur. Bangunan pusat ini ada 60 lantai, semuanya milik grup global. Dari hal ini dapat menunjukkan kekayaan dan latar belakang mereka yang hebat. Pada saat ini, Jackson berdiri di kantor teratas di lantai 60 dan melihat ke kejauhan. Lantai yang hampir 200 meter ini, kalau dilihat dari atas gedung ke bawah, benar-benar seperti menembus langit. Ketika Jackson melihat mobil dan pejalan kaki di bawah, dia merasa mereka itu lebih kecil dari semut. Kamu lihat orang-orang ini, mereka sibuk bekerja, terlihat sangat energik. Tapi, sebenarnya ada banyak dari mereka yang tidak tahu tujuan mereka. Bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kata Jackson dengan penuh makna. Asisten wanita yang duduk di depan komputer mengangguk dengan bingung, lalu bertanya. Tuan Jackson, Anda pasti sudah memiliki kesimpulan tentang masalah Kota Neo, kan? Kak Dina selalu melaporkan apa yang terjadi di Kota Neo kepada Jackson. Kak Dina memang menepati janjinya, dia tidak mengatakan masalah kehamilan Angel kepada Jackson. Namun, berita bahwa Jenny dipaksa turun gunung telah diketahui oleh Jackson. Dengan sikap tegas Jackson, saat dia mendengar kata asistennya, dia hanya mengerutkan alisnya, seolah-olah sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian hal ini. Tak lama kemudian, Jackson baru menggelengkan kepala sambil berkata, Grup global tidak bisa menangani masalah ini. Di atas Gunung Cloud adalah wilayah kita, jadi Nick tidak melewati batas. Tapi di luar dari Gunung Cloud adalah wilayah Nick, jadi kita juga tidak boleh ke sana. Kalau tidak, meskipun keluarga Wijaya tidak peduli dengan Nick, kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar kalau kita melawannya. Jackson tampak seperti sedang menjelaskan pada asistennya, tapi tampak juga seperti sedang menjelaskan pada diri sendiri. Begitu selesai mendengar Jackson berbicara, asisten wanita itu langsung berkata dengan suara rendah. Tapi, kita sudah melakukan banyak pengorbanan demi hal ini. Bukankah akan sia-sia kalau sekarang kita menyerah? Semua ucapannya mengandung maksud membujuk Jackson untuk terus membantu Angel dan saudaranya. Ketika Kak Dina menelpon, dia terus memohon kepada asisten wanita itu untuk membujuk Jackson membantu Angel dan saudaranya. Bab 804 kalau dia masih hidup. Dia juga mengatakan situasi kakak beradik serta perasaan Valentino padanya. Jadi, di dalam hati asisten wanita itu juga ingin membantu kakak beradik itu. Namun, dia tidak bisa mengubah pikiran Jackson. Jackson menggelengkan kepala sambil berkata, setiap masalah yang dilakukan harus tahu batas, jangan kelewatan. Masih ada begitu banyak orang di grup global yang harus makan, jadi aku tidak boleh terus semena-mena. Membantu juga harus ada batas, begitu lewat batas, aku tidak bisa membantu lagi. Kalau bisa memastikan dia, sudahlah, aku keluar untuk istirahat dulu.
Setelah Jackson selesai berbicara, dia kembali ke kantornya, lalu membuka laci untuk mencari cerutu. Dia tidak mengatakan semua pikiran sebenarnya pada asisten wanita itu. Kalau bisa memastikan Valentino masih hidup, Jackson tidak akan ragu. Demi membangun sekutu yang kuat dengan Valentino, dia pasti akan membantunya. Namun, waktu sudah berlalu sangat lama, dia benar-benar tidak bisa memastikan apakah Valentino masih hidup. Jika Valentino masih hidup, semua yang dia lakukan pun berarti. Kalau Valentino sudah meninggal, semua yang dia lakukan tidak berarti, bahkan akan membawa musuh yang kuat untuk grup global. Jackson mengagumi Valentino, juga bersedia berteman dengan Valentino. Namun, pada saat yang sama, dia juga seorang pengusaha. Di mata pengusaha, keuntungan lebih penting. Dia tidak takut investasi, yang dia takuti adalah investasi itu tidak mendapat pengembalian yang layak. Jadi, kali ini, dia tidak akan ikut campur lagi. Dengan kata lain, dengan kemampuan Nick yang hebat di kota Neo, Jackson hanya bisa menyuruh orang untuk berdamai, tapi dia tidak bisa memaksa Nick berbuat apa-apa. Asisten wanita itu menghela napas. Setelah mengetahui sikap Jackson, dia pun tidak membujuknya lagi, hanya kembali ke tempatnya. Sebagai asisten Jackson, dia bukan asisten yang tak berguna, karena dia harus mengatasi banyak hal yang rumit. Bahkan peristiwa besar atau materi penting dari beberapa mitra perusahaan juga harus dipastikan olehnya. Plak! Plak! Tetikus mengklik untuk membuka sebuah dokumen materi yang diserahkan oleh mitra asosiasi barang antik kota Vero. Jackson mengeluarkan sekotak cerutu kelas atas, tapi tiba-tiba gerakannya terhenti. Tiba-tiba, Jackson teringat dengan adegan saat dia pertama kali bertemu dengan Valentino di Gunung Cloud, di mana mereka merokok cerutu bersama. Jangan menyalahkanku, grup global ini bukan milikku. Kalau kamu masih bisa merokok bersama denganku, aku pasti akan membujuk Cio untuk memberimu bantuan besar. Jackson menghela napas, lalu mengeluarkan cerutunya dan berjalan menuju pintu. Tuan Jackson, Asosiasi Barang Antik Kota Vero yang kita investasi sudah mengirimkan satu dokumen pada kita. Katanya sudah memperoleh mangkuk Lasir Langit, selain itu juga mendapatkan satu anggota kehormatan seumur hidup. Asisten wanita tahu masalah ini tidak termasuk masalah sepele, jadi dia segera melaporkan hal ini pada Jackson. Kamu urus saja. Kedua hal ini membangkitkan minat Jackson, lalu dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Oke, jawab asisten wanita itu, kemudian dia mengklik dokumen dan mulai melihat. Hari ini, aku berdiri di sini untuk bertanya pada kalian, siapa yang berani mengambil barangku? Tiba-tiba terdengar sebuah suara melalui speaker dari sebelah komputer. Ketika suara itu keluar, gerakan Jackson yang membuka pintu pun terhenti. Plak! Kemudian, Jackson menutup pintu, lalu menguncinya dan langsung kembali ke dalam. Pada saat ini, asisten wanita itu juga menengadahkan kepalanya dan menatap Jackson dengan bingung. Mereka berdua saling menatap selama beberapa detik. Ini. Jackson menggosok telapak tangannya sambil berjalan balik ke depan komputer. Tuan Jackson, ini. Asisten wanita juga tercengang. Dia pernah melihat Valentino. Jadi, dia ingat dengan jelas itu adalah suara serak Valentino yang unik. Terutama kata-kata nyaring dan tegas itu sama persis dengan nada bicara Valentino di pesta ulang tahunnya yang besar keluarga Kusuma. Saat ini, gambar video di layar komputer adalah ekspresi semua penonton yang berbeda. Jangan berhenti, klik tombol putar. Ganti bidikan, aku suruh kamu berhenti. Kamu baru berhenti. Jantung Jackson berdebar kencang dan nada suaranya sangat mendesak. Ketika dia memutuskan untuk membuat bisnis senilai triliun, dia juga tidak pernah segugup ini. Asisten wanita itu menarik napas dalam-dalam, kemudian mengklik tombol putar. Sekarang Jackson ingin mempercepat video ini, karena dia ingin melihat orang itu. Namun, dia takut kelewatan, jadi hanya bisa menunggu dengan perlahan. Mungkin kalian bisa mengambilnya dariku untuk sementara waktu. Tapi, kelak aku pasti akan membalasnya puluhan kali lipat atau 100 kali lipat. Setelah terdengar dua kalimat yang tegas dan nyaring itu, Jackson merasa sangat antusias. Nada ini, suara ini, sikap arogan ini. Tidak salah lagi. Kemudian, kamera langsung menyorot ke wajah Valentino. Berhenti dulu! Jackson menekan tombol jeda. Ini, bukan Valentino. Jackson menatap wajah Valentino, tapi tiba-tiba menjadi gelisah. Dia bisa memastikan itu suara Valentino, bukan suara yang ditiru oleh orang lain. Namun, wajah ini sangat berbeda dengan wajah Valentino. Pada saat ini, wajah yang di layar komputer terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Asisten wanita itu pelan-pelan merespons, lalu berkata sambil mengerutkan kening. Tuan Jackson, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi, Tuan Valentino sangat tampan, kenapa dia bisa berubah menjadi seperti ini? Tanya asisten wanita itu dengan bingung. Ucapan asisten wanita itu membuat Jackson sadar dari perenungannya. Minggir, aku yang lihat, kata Jackson dan langsung duduk di kursi. Kemudian, dia perlahan menggeser tetikus itu, lalu mencari wajah depan Valentino. Dari mana asal video ini? Tanya Jackson sambil mencari Valentino. Tuan Jackson, ini adalah anggota kehormatan seumur hidup yang baru diterima Asosiasi Barang Antik. Dia juga yang memberikan satu barang antik tingkat nasional. Jadi, mereka harus melaporkan hal penting ini pada kita. Rekaman video ini adalah video saat festival barang antik, juga disimpan untuk menjadi barang bukti agar kelak bisa menghindari konflik penjualan. Tapi, itu semua direkam secara diam-diam, jadi wajah dari depan tidak terekam banyak.
Jelas asisten wanita itu dengan cepat. Jackson mengangguk, akhirnya dia menemukan sorotan yang lebih jelas. Ini? Jackson mengklik tombol jeda, lalu menopang dada sambil merenung. Melihat wajah yang sangat biasa itu, keraguan di hati Jackson semakin meningkat. 2 menit kemudian, mata Jackson tiba-tiba berbinar, lalu tersenyum. Jackson menoleh perlahan, lalu menatap asisten wanita itu dengan serius sambil berkata, "Jangan bilang hal ini kepada siapapun, kalau tidak, kamu tahu apa yang akan kulakukan." Asisten wanita itu langsung tercengang, bahkan menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Bab 805 dia masih hidup. Dia telah ikut Jackson begitu lama. Jackson tidak pernah mengancamnya karena suatu masalah. Sedangkan Jackson malah membuat pengecualian kali ini. Bisa dibayangkan betapa pentingnya masalah ini terhadap Jackson. Di perusahaan ada penanggung jawab yang berhubungan dengan asosiasi barang antik untuk mencari mereka. Dapatkan semua informasi now, termasuk kontaknya. Aku memerlukannya. Jackson terus memerintah. Baik, Tuan. Asisten wanita menganggukkan kepala dan segera melangkah pergi. Setelah asisten wanita pergi dari kantor, Jackson mengisap cerutu dan tiba-tiba mendongakkan kepala tertawa terbahak-bahak. Valentino, tampangmu bisa berubah, bahkan postur tubuh dan suara bisa berubah, tapi mata adalah jiwa seseorang. Mata pasti tidak bisa berubah. Takdir memang begitu ajaib. Sepertinya Maha Kuasa juga berharap kita bisa menjadi sekutu terkuat. Jackson bergumam sambil mengeluarkan sebatang cerutu. Krak. Pemotong cerutu segera memotong cerutu dengan baik. Jackson menjulurkan cerutu itu ke depan layar komputernya. Tuan Valentino, apakah kamu mau sebatang? Hah? Jackson tertawa terbahak-bahak lagi dan merasa sangat senang. Akhir-akhir ini, dia merasakan banyak tekanan dari bantuan angel mereka. Sebab pemimpin grup global ini bukanlah dirinya. Menghabiskan uang dan tenaga yang banyak pada orang yang tidak tahu hidup atau mati, jadi perusahaan pusat pasti tidak memperbolehkannya. Namun, Jackson telah mengerti sekarang bahwa semua hal yang dilakukannya sangat layak. Setelah menghilangkan rasa keraguan dalam hati, semuanya akan menjadi jelas. Dia masih hidup. Pada waktu bersamaan di kota Vero, Valentino keluar dari Rise Real Estate dan langsung menuju ke pusat kebugaran Staple Lawn. Dana 800 miliar telah didapatkan dan di bawah bantuan Valentino, Wiz juga telah terhubung dengan grup Boy. Pada saat ini, Rise Real Estate dan grup Kranas di belakang dapat dikatakan memiliki dana yang cukup. Kekuatan koneksi juga terbentuk secara perlahan. Likuiditas terbesar ditambah dengan dukungan dari Danu dan Deska. Sekarang ada grup Boy, kekuatannya menjadi melonjak beberapa kali lipat. Barusan Wiz juga memberi perintah militer pada Valentino bahwa dia harus makan semua kekuatan menengah di distrik Haven dalam 1 minggu ini. Mengenai kekuatan tertinggi, Valentino masih ingin menggunakan keluarga Lo sebagai pintu terobosannya. Keluarga Lo adalah perwakilan kekuasaan tertinggi di distrik Haven. Selama bisa berteman baik dengan keluarga Lo, maka semuanya akan menjadi mudah saat mendekati kekuatan lainnya. Setelah mengatur semua masalah di sini, Valentino dan Danu masih mau mengatur hal yang berhubungan. Namun, setelah Valentino tiba di pusat kebugaran Staple Lawn, alis mata Valentino menjadi berkerut. Pusat kebugaran Staple Lawn hari ini menggantung tanda tutup. Tempat seperti pusat kebugaran biasanya tidak tutup, kecuali hari raya tertentu. Sebab banyak orang yang datang berolahraga pada hari libur. Jadi saat orang lain libur, pusat kebugaran akan semakin sibuk. Sedangkan hari ini malah tiba-tiba tutup, sepertinya terjadi sesuatu. Valentino berjalan masuk ke pusat kebugaran Staple Lawn sambil mengerutkan alisnya. Adegan di depan membuat Valentino menghentikan langkahnya dan amarahnya langsung melonjak. Pintu kaca di pusat kebugaran menjadi serpihan kaca. Sedangkan di dalam pusat kebugaran kacau balau. Semua alat kebugaran dihancurkan hingga berubah bentuk. Ada juga lantai yang retak dan semua lampu gantung dihancurkan. Ada beberapa treadmill yang dijatuhkan berantakan, hingga pegangan tangannya juga patah. Pada waktu yang sama, lengan kiri Danu juga diperban dan menggunakan satu perban dililit ke lehernya, lalu diikat di lengan kirinya. Pada saat ini, Danu sedang memimpin belasan karyawan untuk membersihkan kekacauan ini. Presdir Danu, kamu istirahat saja. Tukang kebersihan akan segera datang. Bujuk salah satu karyawan. Saat aku pergi ke rumah sakit, kalian seharusnya menyuruh orang datang membersihkannya. Lupakan, jangan mengatakannya lagi. Cepat kerja. Jangan membiarkan Kak Awan melihatnya. Desak Danu dan segera mengambil tong sampah berjalan keluar. Sedangkan saat Danu membalikkan tubuh, seketika matanya bertatapan dengan matanya Valentino. Kak Awan. Danu membuka mulutnya, lalu memanggil. Ekspresinya sangat bersalah. Valentino berdiri dengan diam, lalu bertanya dengan nada yang tenang. Kenapa tidak boleh dilihatku? Belasan karyawan di pusat kebugaran juga melihat kedatangan Valentino dan semuanya menjadi diam. Mereka selalu merasa kalau bos sebenarnya pusat kebugaran ini adalah Valentino. Kalau tidak, kenapa Danu begitu menghormati Valentino? Ayo jawab. Kenapa tidak boleh dilihat olehku? Apakah kamu juga mau menyembunyikan masalah ini dariku? Valentino menatap Danu sambil mengerutkan alisnya.
Amarah dalam hatinya melonjak sedikit demi sedikit, tetapi dia masih berusaha menahannya. Danu terdiam beberapa detik, lalu mendongakkan kepala berkata, "Kau Wanau, tadi malam aku mabuk dan menyinggung seseorang, jadi mereka menghancurkan tempat ini. Tidak berani jujur padamu, karena takut kamu marah padaku." Setelah mengatakannya, Danu menundukkan kepalanya. "Kamu bahkan menipuku?" Valentino mencibir, lalu berjalan masuk ke dalam kantor. Danu tidak berani lalai dan segera ikut Valentino masuk ke kantor. Para karyawan saling bertatapan, lalu memasang telinga untuk menguping pembicaraan mereka. "Beritahu aku, apakah orangnya John? Aku mau dengar kebenarannya," kata Valentino sambil meletakkan tangannya ke belakang punggungnya. Danu terdiam dan tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Valentino menghela napas dan sudah berada dalam dugaan mereka. Musuhnya di kota Viru hanya John saja. Dia juga paham, kenapa Danu melakukan seperti ini. "Semua salahku, aku yang memberitahumu untuk melakukan hal dengan rendah hati, jadi kamu melakukannya seperti ini, kan?" Setelah Valentino selesai mengatakannya dengan nada yang tenang, dia tiba-tiba berseru dengan nyaring. "Tapi, kamu ingat, rendah hati yang aku maksud itu, bukan membiarkan orang menginjak-injak seenaknya. Bukan orang lain telah menginjak kepala kita masih tetap menahannya. Terlalu mempermasalahkan masalah akan merusak suatu rencana, tapi terkadang ada beberapa hal yang tidak perlu ditahan. Terhadap beberapa orang, kamu mundur selangkah akan jatuh ke jurang maut dan menahannya sebentar dia akan naik ke kepalamu. Sekarang, kamu ikut denganku, aku cari kembali harga dirimu." Setelah mengatakannya, Valentino segera mengeluarkan ponsel untuk menelpon Kasman. "Kau Wanau, jangan gegabah, kita harus menahan sebentar masalah ini. Tidak terlambat bagi lelaki untuk membalaskan dendam pada 10 tahun kemudian. Sekarang kamu benar-benar tidak boleh gegabah." Danu menoleh, lalu segera menarik tangan Valentino. "Minggir!" Valentino menghempaskan tangan Danu. "Ingat, aku bisa menahan penghinaan, tapi tidak boleh menghina saudaraku. Harga diri saudaraku telah diinjak dan masih tidak berani bersuara, itu adalah tindakan penakut. Aku tidak membutuhkan penakut seperti ini untuk menjadi saudaraku." Ucapan Valentino yang mendominasi ini, membuat Danu tidak berani banyak bicara. "Halo, Tuan Wanau." Saat telepon diangkat, suara Kasman berbunyi. "Beritahu Deska, aku membutuhkan orang sekarang dan berkumpul di pusat kebugaran Staplemound dalam waktu 10 menit. Datanglah sebanyak mungkin dalam waktu 10 menit. Setelah mengucapkannya, Valentino langsung mengakhiri panggilan.